Hmm, Pertemuan malam hari ini adalah membahas pelajaran sorof maksud dari kitab maksud. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, bahwa perbedaan dan kegunaan dari belajar sorof itu adalah untuk mengetahui bacaan huruf dari suatu lafaz selain huruf akhir. Karena huruf akhir itu adalah bisa diketahuinya dengan ilmu nahu. Sedangkan sorof atau maksud itu gunanya untuk mengetahui huruf-huruf sebelum akhir. Jadi malam hari ini permulaan dari pelajaran maksud. As-sulasil mujarrad wal mazid. Pertama-tama kita akan mengenal fiil-fiil. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya fiil, ada istilahnya isim. Kalau fiil itu kata kerja, kalau isim kata kata benda. Kemudian dari isim dan fiil itu ada kalanya yang memang berasal dari satu suku kata yang sama, namanya mustaq. Jadi isimnya itu berasal dari fiil. Misal doroba, dorban itu satu suku kata, satu kata. Yang dorban itu isim, yang doroba itu fiil. Dan sekarang kita akan pelajari bentuk-bentuk fiil mulai dari yang sulasi mujarrad 3 huruf sampai nanti yang sudasi yang 6 huruf. Ini permulaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'da hamdi dzil jalali musalliyan 'alan nabi wal ali. Abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmadu bin Abidur Rahimi. Syekh Ahmad bin Abdul Rahim, seorang hamba yang menjadi tawanan rahmat Allah setelah memuji seraya membaca sholawat. Jadi pengarang dari kitab Maksud itu adalah Ahmad bin Abidur Rahim bin Abdul Rahim. Jadi hendaknya kita kalau mempelajari kitab, mempelajari buku terlebih yang berbahasa Arab, itu kita mengetahui siapa pengarangnya. Agar apa? Agar kita bisa sebelum belajar itu minimal kita baca Fatihah untuk beliau-beliau sekiranya bisa mendapatkan ilmu dari yang beliau-beliau karang. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satursadu. Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. 3 huruf asal tanpa adanya huruf tambahan ziyadah. Jadi fi'il itu ada yang mujarrad, ada yang mazid. Kalau mujarrad itu murni tanpa adanya tambahan. Kalau mazid itu ada tambahannya. Kalau mazid itu ada tambahan. Kalau mujarrad tanpa tambahan. Biasanya sulasi mujarrad itu cuma terdiri dari 3 huruf. Sementara yang mazid itu ada beberapa huruf, lebih dari 3. Misal wazan akromah, ini sudah lebih dari 3 huruf. Dan biasanya fiil yang sulasi itu juga bisa dijadikan rubai dengan menambahkan. Misal kalau sulasinya itu doroba, bentuk sulasi doroba. Kemudian ketika ada tambahan alif, maka menjadi doroba. Maka ini sudah menjadi 4 huruf, bukan sulasi mujarrad lagi. Melainkan sulasi mazid. Atau nanti tambahannya ditambah lagi, menjadi tak ditambah tak.
tadoroba. Tuh contoh yang tambahan-tambahannya. Yang awalnya doroba tiga huruf, kemudian bisa berubah menjadi mazid. Di sini dalam lafaz doroba ini tambahannya alif. Sementara tadoroba itu ada alif sama ta tambahannya. Yang asalnya, huruf asalnya itu adalah doroba, bisa menjadi doroba, tadoroba, dan doroba. Atau misal amila. Amila ini artinya melakukan. Kemudian ketika ditambah, ada lafaz istamala. Ini tambahannya sudah tiga. Ada alif, ada hamzah, ada sin, ada ta. Istamala artinya menggunakan. Amila artinya melakukan. Jadi setiap perubahan itu memungkinkan perubahan arti. Jadi yang dikatakan fi'il sulasi mujarrad yaitu adalah fi'il yang berasal dari yang terdiri dari tiga huruf asli tanpa adanya tambahan sedikit pun, tanpa ada huruf tambahan. Kalau sudah tak ada tambahan, maka itu namanya sulasi mazid. Amila istamala. Atau nanti ada tambahan ifta'ala. Jadi yang huruf misal fa'ala. Wazan fa'ala ini termasuk wazan yang sulasi karena terdiri dari tiga huruf. Nanti bisa ini jadi wazan ifta'ala dengan tambahan ta dan alif. Jadi bisa dimengerti. Jadi bisa kita pahami bahwa mujarrad itu adalah fiil yang terdiri dari tiga huruf tanpa adanya tambahan. Kalau sudah ada tambahan itu namanya mazid. Kemudian untuk fiil sulasi itu terdiri dari 6 bab. Fi'il sulasi sendiri itu terdiri dari 6 bab. Yang pertama, fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftah laha fil ghabiri. Apabila ain fi'il dari fi'il madi itu dibaca fathah, maka ain fi'il dari fi'il mudhari'nya itu boleh tiga. Bisa fa'ala yaf'ilu, ini yang diperhatikan di sebelah. Kalau ain fi'il madinya itu berharokat fathah, maka ain fi'il mudhari'nya itu bisa fa'ala yaf'ilu, bisa fa'ala yaf'ulu, juga bisa fa'ala yaf'alu. Ini bisa bikin, bisa tiga. Dan ini masing-masing contohnya, misal fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Atau contoh lain, fa'ala yaf'ilu. Ada contoh doroba yadribu, wa'ada ya'idu, yasaro yaisiru, saro yasri. Jadi ketika ain fi'il madinya itu berharokat fathah, maka ain fi'il mudhari'nya itu bisa dibaca tiga huruf, bisa dibaca tiga. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu. Contoh fa'ala yaf'ulu ada nasoro, nasoro yansuru. Kemudian ada contoh sona yasunu, madda yamuddu. Jadi contoh-contoh itu mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Untuk mengetahuinya, misal kita baca Al-Quran atau kitab, kemudian di situ kita menemukan fi'il madi, misal doroba.
kita nggak bisa langsung, kalau kita tidak tahu fi'il mudhari'nya, itu kita nggak bisa langsung menvonis kalau doroba ya dribu. Kecuali kita sudah mengetahui sebelumnya. Cara mengetahuinya itu bisa dengan melihat kamus. Kembali lagi pada kamus. Karena untuk sulasi ini nggak bisa kita terka-terka sendiri. Beda nanti dengan yang rubai, yang lain. Itu masih bisa kita reka-reka sendiri. Kalau yang sulasi ini nggak bisa. Apakah Nasoro itu yang suruh, yang siru, apa yang soru? Itu tentu, tentu kita harus melihat pada kamus. Cuma yang jelas kalau fiil madinya itu ain fiil berharokat fathah, maka fiil mudhoreknya ain fiilnya itu bisa berharokat kasro, dhamma dan fathah. Kemudian berikutnya wa in tudamma fatmu manha fihi au tangkasir faftah wa kasran ihi. Apabila ain fiil madi itu dibaca dhammah, maka ain fiil mudhore hanya bisa dibaca dhammah. Ini yang membedakan dengan yang fathah. Kalau ain fiil madinya itu berharokat fathah, kita bisa membaca dengan tiga wajah, dalam artian bisa dibaca tiga fiil mudhorenya. Kalau beda halnya dengan harokat dhammah. Kalau ain fiilnya itu fiil madinya berharokat dhammah, maka ain fiil mudhoreknya kita hanya bisa membaca satu wajah, hanya bisa dibaca dhammah. Dan apabila ain fiil madinya itu dibaca kasroh, ain fiil dari fiil madinya itu dibaca kasroh, maka ain fiil dari fiil mudhoreknya itu bisa dibaca fathah atau kasroh, nggak bisa dibaca dhammah. Contoh di sini. Fa'ula yaf'ulu. Berarti kalau ada fi'il fa'ula, itu pasti fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Nggak mungkin ada yaf'ilu atau yaf'alu. Karena cara baca untuk fi'il mudhari dari fi'il madi yang berharokat dhamma ain fi'ilnya itu cuma satu. Contohnya di sini ada lafaz hasuna yahsunu, atau contoh lain januba yajnubu, syaju'a yashju'u. Ciri-cirinya kebanyakan, ini catatannya. Kebanyakan fi'il yang ikut wazan fa'ula yaf'ulu itu bermakna sifat, entah itu baik atau buruk. Baik itu misal hasuna yasunu, artinya baik. Nadufa yandufu, bersih. Januba ya jenubu, jabuna, penakut. Itu kebanyakan berwazan fa'ula yaf'ulu. Kemudian ada wazan berikutnya fa'ila yaf'alu. Kalau ain fiilnya di sini berharokat kasro, maka ain fiil mudoreknya itu bisa dibaca fathah, juga bisa dibaca kasro. Fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Contohnya, hasuna alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Atau contoh lain, misal ada wajila. Berarti fi'il mudhari'nya ya jalu. Ya bisa, ya bisu. Khofa ya khofu. Fa'ila yaf'ilu itu ada contohnya hasiba yahsibu dan lain sebagainya. Wa miko yaumiku. Ini untuk ain fi'il.
yang sulasi mujarrad. Kemudian fiil rubai mujarrad. Tadi ada sulasi mujarrad, ini ada rubai mujarrad. Empat huruf, hanya saja hurufnya itu semua huruf asal. Fiil rubai mujarrad, fiil yang huruf asalnya ada empat, tanpa huruf tambahan itu cuma ada di satu bab, yaitu fa'lala yufa'lilu. Ini wazannya. Contohnya misal di sini fa'lala yufa'lilu itu ada dakhraja yudakhriju. Ini contoh dari rubai mujarrad. Jadi keempat huruf ini, dakhraja, ini semua huruf asal. Tarjama, yutarjimu, ya ada yang huruf tambahan. Biasanya kalau fiil rubai mujarrad ini, untuk fiil mudhari'nya cuma ada satu ini sudah yufa'lilu. Jadi bisa kita perkirakan sendiri. Sedangkan fiil rubai mulhaq mujarrad, maksudnya apa? Fiil yang huruf asalnya ada tiga dan ditambah satu huruf untuk disamakan dengan rubai mujarrad. Ini termasuk fiil yang mujarrad, bukan fiil mazid. Karena huruf tambahannya itu bukan huruf asli, bukan huruf tambahan. Memang huruf asli yang dipasang. Misal di sini, fau'ala yufau'ilu, hauqala yuhauqilu, fa'wala, fa'wala, ada fa'yala, fa'ala, fa'la, fa'lala. Ini semua termasuk fiil rubai yang mulhak mujarrad. Jadi untuk sekarang itu masih penjelasan mengenai fiil yang sulasi mujarrad, kemudian ada yang rubai mujarrad, dan yang terakhir rubai mulhak mujarrad. Sementara ini ada yang mau ditanyakan? Karena pembahasan ilmu sorof itu tidak terlalu tidak sesulit, bukan tidak sulit ya, tidak sesulit ilmu apa? Nahwu. Ilmu sorof itu tidak sesulit ilmu nahwu, tapi juga sulit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena materi malam hari ini sampai sini. Bisa dipaham ya? Teman-teman bisa paham? Bisa, Ustadz. Ini contoh wazan-wazan nanti. Kalau teman-teman pernah belajar apa namanya? Amsilati tasrif, tuh ini bisa diperhatikan. Jadi setiap kalimat, kalau yang untuk yang sulasi itu pasti memiliki wazan. Dan kita itu kalau kita bisa menghafal wazannya, yang urutan atas ini, itu akan memudahkan untuk mengetahui fiil-fiil lainnya.
Misal kalau kita sudah tahu bentuk fiil madi dan mudhoreknya, nanti itu kita akan mudah untuk mengetahui bentuk fiil yang lain. Entah itu fiil zaman, fiil makan, fa'il atau maf'ulnya. Fa'ala yaf'ilu. Jadi gunanya kita mengetahui tasrifan, afzilati tasrif itu mengetahui tasrifan dari masing-masing lafadz itu untuk memudahkan kita menentukan isim-isim setelahnya. Ini kan kalau teman-teman pernah belajar, ini kan namanya fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian yang ketiga ini masdar. Doroba yadribu dorban. Jadi kalau kita mengatakan doroba, ini kata kerjanya, memukul. Kalau dorban itu berarti pukulannya. Wa madroban fahuwa doribun. Untuk yang bagian ini adalah isim fa'il. Yang berarti orang yang. Berarti kalau doroba artinya memukul, dan doribun ini artinya orang yang memukul. Kemudian setelah itu ada isim maf'ul, madrubun, atau orang yang Doroba yadribu, madrubun, orang yang dipukul. Misal kita idrib, untuk ini fi'il amar. Fi'il amar, kemudian setelahnya fi'il nahi. Doroba memukul, idrib, pukullah. La tadrib, jangan kau pukul. Madribun, madribun, midrobun. Ini isim zaman makan, ini isim alatnya. Midrob itu berarti alat yang digunakan untuk memukul, sesuai artinya. Misal, ini yang baris kedua, farro. Farro ini artinya berlari. Berarti kalau kita artikan satu-satu di wazan ini, farro berlari, sedang berlari. Farro fi'il madi berarti telah berlari. Yafirru, sedang atau akan berlari. Farro, lari. Wa mafarron, lari juga. Farun, isim fa'il berarti ini artinya orang yang sedang lari. Mafrurun, yang dibawa lari. Firro, ini bentuk fi'il amar, larilah. La tafirro, jangan lari. Jadi nanti ini memang gunanya kita mengetahui wazan-wazan fi'il madi fi'il mudhari itu untuk mengetahui cara bacanya nanti ke belakangnya. Misal ada contoh maf'ulun. Jadi semakin sering kita mengetahui lafaz-lafaz seperti ini, semakin mudah. Dan ini yang perlu diperhatikan juga adalah huruf-hurufnya. Misal kalau isim fa'il, fa'ilun, berarti di tengah-tengahnya itu ada alifnya. Itu bisa. Ini contoh yang fa'ala yaf'ilu. Kemudian di sini ada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Maf'alun, maf'alun, mif'alun. Karena di sini ada perbedaannya. Ketika fa'ala yaf'ulu dengan fa'ala yaf'ilu, maka nanti akan ada beberapa perbedaan. Nih, kalau kita sandingkan, antara fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'ulu itu nanti akan ada beberapa perbedaan. Fa'lan wa fa'lan ini masih sama, isim fa'ilnya sama, isim maf'ulnya juga sama. Akan tampak perbedaan itu nanti mulai dari fi'il amarnya. Kalau fa'ala yaf'ilu, fi'il isim fa'ilnya adalah if'il. Makanya doroba yadribu, fi'il amarnya adalah idrib.
Bukan udrub, bukan udrob, tapi idrib. Karena menyesuaikan fa'ala yafilu idrib. Sementara fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru unsur fi'il mu'amarnya. Unsur latansur idrib latadrib. Kenapa ada perbedaan di fi'il amar? Karena apa? Karena fi'il amar itu berasal, itu diambilkan dari fi'il mudhari. Jadi tampaknya perbedaan itu nanti kelihatan di fi'il amarnya. Doroba yadribu idrib. Ain fi'il dari fi'il amar itu disesuaikan dengan ain fi'il dari fi'il mudhari'nya yadribu. Nasoro yansuru unsur. Nasoro yansuru unsur. Begitu juga di fi'il mudhari'. Ain fi'il apa? Fi'il amarnya juga beda nanti. Kalau yang di sini la tansur, yang di atas la tadrib karena menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Juga nanti ada perbedaan di zaman makan. Maf'ilun yang di sini maf'alun. Madribun mansorun. Midrobun mif'alun. Itu yang alat sama mif'alun. Jadi nanti letak perbedaannya ketika fi'il sulasi itu berbeda wazan, itu ada di tiga ini. Yang ada di fi'il amar, fi'il nahi, dan juga di zaman makannya. Contoh yang fa'ala yafulu, nasoro yansuru nasron, wa mansoron unsur. Madda yamuddu, mudda, sona yasunu, sun. Itu fa'ala yafulu. Begitu juga dengan fa'ala yafilu. Fa'ala yafilu itu memiliki beberapa. Fa'ala yafilu fa'lan, maf'alannya sama, fa'ilun, if'il, la taf'il, idrib. Sama ya kayak tadi itu idrib. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Di sini agak agak beda sudah. Yang fa'ila yaf'ilu. Jadi cara tasrifnya yang fa'ila yaf'ilu itu beda dengan yang sebelumnya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Dan tidak ada isim alatnya. Jadi kalau wazan fa'ila yafilu itu tidak memiliki isim alat dan berbeda dengan penasrifan yang sebelumnya. Nih kalau kita bandingkan lagi dengan yang barusan, fa'ala yaf'ilu fa'lan, kalau fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan, di sini masdarnya berbeda sudah. Ada perbedaan di masdar. Begitu juga di yang lainnya, di amar, nahi, dan zaman makan. Ada pertanyaan? Itu kalau apa? Kemudian ini yang fa'lala, ini yang wazan sulasi, yang mazid, yang rubai mujarrad. Hanya ada satu bab. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun.
Wadaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Ini yang rubai mujarrad. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhrajan wa mudakhrajan fawa mudakhrijun wadaka mudakhrajun dakhrij la tudakhrij mudakhrajun mudakhrajun. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena materinya selesai di sini. Ini saya coba share yang anu ya, Pak. Sorof. Ini sorofnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau fa'ala yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul. La taf'ul. Af'alun, mif'alun. Contohnya nasoro, yansuru, nasron, unsur, la tansur. Dan ini nanti biasanya ketika binanya beda, bina itu huruf asalnya ya, apa ada huruf ilatnya atau tidak, itu namanya bina. Itu nanti akan ada perbedaan cara nasrifnya. Contoh, fa yang awalnya fa'ilun nasirun, ketika mudhaf maka jadi madun. Ketika nakis ghazin. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena di sini ada nama apa? Ada pengiklalan. Contoh ghazin itu asalnya ghaziyun ada yaknya. Cuma dibuang. Fa'ala yaf'ilu daraba yadribu darban. Idrib la tadrib. Ini yang bab kedua. Yang bab ketiga fa'ala yaf'alu. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al iftah. Fatiha yaftah. Fataha yaftahu. Iftah. La taftah. Kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu. Fa'lan. Untuk fa'ila yaf'alu seperti barusan itu tidak ada isim alatnya. Kalau yang sebelumnya kan ada semua midhoun, ini ada isim alat. Karena kenapa? Karena kebanyakan yang ikut wazan fa'ila yaf'alu itu bukan suatu pekerjaan yang menyebabkan adanya alat. Contoh alima mengetahui. Alat mengetahui apa itu kan nggak ada. Makanya di sini nggak ada isim alatnya. Beda dengan wazan-wazan yang di atasnya. Fataha yaftahu artinya bersih. Artinya membuka. Pasti ada yang membuka, ada yang dibuka, ada juga miftahun, alat pembuka. Atau kalau kita nyebutnya kunci. Wadoa, midhoun, tempat. Jadi arti itu juga menentukan berada di wazan mana. Kalau wazannya itu kayak yang di sini fa'ilah yafalu itu kebanyakan tidak memiliki simala. Contoh wajila, wajila ini artinya penakut. Makanya nggak ada alat isim alatnya. Kemudian untuk fa'ula yaf'ulu ini juga selain tidak ada isim alat, juga tidak ada isim maf'ul. Karena kebanyakan arti dari hasu fa'ula yaf'ulu itu adalah isim-isim yang ikut wazan fa'ula yaf'ulu itu adalah isim yang bermakna sifat atau watak. Contoh hasuna baik. Maka hasanun orang yang baik. Dan tidak ada orang yang dibaiki itu gak ada. Secara tasrifannya gak ada. Atau sajua pemberani. Sujaun orang yang pemberani.
Orang yang diberanikan itu gak ada tasrifannya. Makanya di sini di tasrifannya sendiri gak ada isim maf'ulnya. Begitu juga inilah ummah. Kemudian bab terakhir fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu husbanan. Ini perbedaannya di sini. Dan terakhir yang babur rubai mujarrad. Babur rubai mujarrad berarti 4 huruf. Yang keempatnya itu adalah huruf asal semua. Ada fa'lala dah. Cuma ada satu bab fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun. Jadi ini wazannya cuma satu. Jadi kalau kita sudah hafal satu ini saja, satu baris ini, untuk mengkiaskan, meniru lafaz-lafaz di bawah ini akan sangat mudah dilakukan. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan. Tinggal disamakan dengan harokat-harokat setelahnya. Misal dakhraja, oh fi'il mudhari'nya yudakhriju. Kemudian yang ke berikutnya babul khomis, rubai mulhaq. Rubai mulhaq itu berarti fi'ilnya mulhaq ditambah dengan satu huruf, tapi bukan huruf tambahan. Ada fa'yala, fa'la, fa'nala, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Nggak ada Ustadz. Hmm. Insya Allah dat mufidat. Insya Allah kalau ini paham, cuma nanti tugasnya apa ya? Hendaknya lah bagi orang yang ingin belajar kitab itu paling tidak pernah hafal gitu. Meskipun nggak hafal-hafal lama tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh bener pernah ngafalin ini satu nih. Jadi nanti setelah kelas ini file PDF kitab ini akan saya kirim. Nanti teman-teman saya beri tugas untuk menghafal ini. Karena memang saya itu apa? Nggak bisa nggak bisa mengontrol satu-satu. Jadi ini sifatnya anjuran saja. Tugas anggaplah PR-nya. Karena ini tugasnya hafalan, jadi nggak usah dikumpulkan, cukup dihafalkan. Nanti di pertemuan berikutnya hari besok saya coba nanti biar kita tasrif bareng-bareng. Jadi yang perlu dihafal itu cukup satu bednya saja. Yang fa'ala yaf'ulu ini satu, kemudian fa'ala yaf'ilu. Setelah itu ini fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu ini yang awal-awal saja. Sama ini fa'ula yaf'ulu dan terakhir fa'ila yaf'ilu. Cukup hafalkan 6 bed, 6 bab dari sulasi mujarrad. Bisa ya? Siap Ustadz. Insya Allah dat. Insya Allah dat. Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran dat.